heboh. Postingan balasan menohok Ruben Onsu di media sosial atas klaim pihak mantan istrinya Sarwendah Tan yang merasa dipojokkan oleh berbagai pernyataan dari pihak Ruben belakangan ini. Tak hanya melalui postingan, tanggapan atas klaim dipojokkan pada pihak Sarwendah pun ditanggapi oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Jika sekarang Sarwendah merasa dirinya dipojokkan Ruben Onsu, lalu pihak Ruben menanyakan bagaimana dengan sebelum-sebelumnya ketika Ruben ditertawakan secara beramai-ramai saat live oleh Sarwendah dan timnya. Dalam tanggapannya, pihak Ruben juga mengungkap alasan mengapa Ruben selama ini tidak bisa langsung mendatangi rumah Sarwendah ketika ia merasa kangen dengan anak-anaknya lantaran diduga adanya birokrasi berbelit-belit di pihak Sarwendah. Lantas, seperti apa pula penjelasan pihak Ruben terkait pernyataannya bahwa ia tahu anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ruben Onsu memilih membuat klarifikasi melalui postingan di media sosial baru-baru ini untuk menjawab klaim pihak Sarwendah Tan yang mengaku merasa dipojokkan oleh pernyataan atau tudingan dari pihak Ruben Onsu. Dalam postingan tersebut, Ruben juga memberikan klarifikasi melalui caption bahwa hal klaim Sarwendah tersebut sudah sepatutnya diluruskan. Ruben pun seakan membuat balasan yang tak kalah menohoknya. Iya Pak, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, saya sebenarnya sudah mengetahui seperti apa reaksi anak saya. Dan bukan berarti nanti anak saya tidak sayang. Tapi sejak beberapa waktu lalu, saya sudah melihat adanya perubahan reaksi dari anak saya yang berbeda. Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak. Terkait postingan Ruben Onsu tersebut, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben pun mengungkap bahwa dirinya sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Ruben. Dan yang mengejutkan adalah Ruben menjawab bahwa hal tersebut memang harus diluruskan. Bahkan Minola sempat mempertanyakan mengapa pihak Sarwendah merasa terpojokkan belakangan ini. Lalu Minola juga mengingatkan kepada pihak Sarwendah soal peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum bulan Juli 2026 saat Ruben Onsu ditertawakan secara beramai-ramai dalam siaran langsung di media sosial sembari melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Ruben Onsu. Kan artinya kan pernyataannya itu lebih kurang kalau ibunya dipojok-pojokkan, di framing, dibolak-balik, katanya kayak lagu tak bolak-balik itu faktanya. Mereka merasa ibunya dipojokkan, padahal yang dilakukan oleh Ruben meluruskan dan membuka fakta yang sebenarnya, itu bisa membuat ibunya menangis, dan ketika ibunya menangis dan merasa dipojokkan, anak-anak bisa tidak sayang lagi sama orang yang memojokkan. Itu kan peristiwa Juli 2026. Lalu bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelum Juli 2026 ketika ayahnya ditertawa-tawain, dibilang pengecut, macam-macam lah. Nah, ketika itu terjadi momentum itu, apakah anak-anak juga tidak merasa sedih? Nggak mungkin anak-anak nggak sedih kalau dia tahu ayahnya diperlakukan seperti itu. Kecuali satu hal, anak-anak tidak tahu hal itu terjadi. Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu. Silakan saja gitu kan, dia juga perlu eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi ya saya kira sih nggak ada masalah. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan, ya berjualan aja, kan begitu. Bahkan Minola Sebayang juga mengungkap bahwa kedua anak perempuan Ruben hanya diberikan informasi sepihak saja oleh Sarwendah. Sehingga menurut Minola wajarlah jika kemudian anak-anaknya merasa tidak dekat lagi dengan ayah mereka. Dan selama ini hal itu diduga menjadi senjata Sarwendah untuk membuat alasan bahwa anak-anak tidak mau bertemu Ruben Onsu. Minola Sebayang pun menduga hal itu menjadi alasan mengapa selama ini Ruben tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya.
Dan pihak Ruben menduga bahwa CO parenting seperti itulah yang diinginkan pihak Sarwendah, di mana sangat berbeda dengan yang dikehendaki Ruben Onsu. Anak-anak hanya diberi informasi sepihak yang nggak berimbang. Hanya informasi ibunya teraniaya. Ya wajar lah kalau misalnya kemudian anak-anak itu merasa tidak dekat lagi sama ayahnya. Saya hanya ingin menjelaskan ya untuk menyamakan persepsi dan definisi tentang co-parenting yang dia maksud dengan co-parenting yang kami maksud, kan begitu. Kalau co-parenting yang kami maksud itu adalah ayah dan ibu bekerja sama untuk mengasuh, membesarkan anak-anak ini meskipun mereka sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Ini kan tidak. Jangankan untuk berdiskusi gitu loh, untuk membagi waktu aja dia nggak bisa untuk memberikan waktu, susah untuk memberikan waktu. Minola Sebayang juga menjelaskan maksud kalimat Ruben Onsu yang mengatakan bahwa saya tahu anak-anak saya. Menurut Minola Sebayang, kalimat itu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan anak-anaknya agar tidak merasa paling tahu kebutuhan anak-anaknya dan paling paham soal karakter anak-anak. Hal ini tentu ditujukan Ruben Onsu diantaranya kepada kekasih Sarwendah Giorgio Antonio alias Gio. Upaya keras Ruben untuk bertemu anak-anaknya lantaran ia ingin hadir dalam memori tumbuh kembang anak-anaknya hingga mereka dewasa kelak. Itu yang mau disampaikan oleh Ruben dan kemudian Ruben juga ingin mengatakan, saya tahu anak saya, kan Ruben bilang seperti itu. Karena dia ayahnya. Jadi maksudnya tolong jangan ada orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan anak-anak ini, bukan ayah kandung juga, dan baru mengenal anak-anak ini beberapa tahun belakangan ini. Ya, tapi sudah merasa paling tahu kebutuhan anak-anak ini dan paling tahu dan mengenal karakter anak-anak ini. Ini yang Ruben mau sampaikan. Karena bagaimanapun juga Ruben adalah ayah kandungnya gitu loh. Jadi jangan lu pakai kalimat-kalimat yang seolah-olah kamu lebih paham tentang anakku daripada aku sebagai ayahnya. Nah, jadi ini yang mau disampaikan oleh Ruben dalam postingannya itu. Ruben hanya ingin punya waktu berkumpul bersama dengan anaknya karena dia juga ingin membangun memori, membangun kenangan, hadir di setiap pertumbuhan anaknya sampai anaknya dewasa. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga mengungkap alasan Ruben Onsu tak bisa langsung mendatangi rumah Sarwendah untuk bertemu dengan kedua putrinya seperti yang diharapkan netizen selama ini. Menurut Minola Sebayang tidak semudah itu Ruben bisa menemui anak-anaknya. Minola mengungkap bahwa di lapangan tidak semudah yang dibayangkan netizen. Minola pun membeberkan curhatan pribadi Ruben kepada dirinya. Ternyata setiap kali Ruben ingin bertemu anak-anaknya, Ruben merasa harus melewati prosedur atau birokrasi tertentu yang cukup rumit di lingkungan internal keluarga Sarwendah. Nggak segampang yang dibilang oleh orang-orang itu, gitu loh. Ya, lihat saja misalnya ukurannya ketika waktu ada graduation ballet itu. Duduknya aja udah dipisah-pisah. Ya, Ruben hanya meluangkan waktu ketika break aja bersama dengan anaknya juga di dalam pengawasan. Jadi Ruben bilang, "Bang, aku kalau mau ketemu anak itu ada birokrasi gitu loh. Tapi ini nggak mungkin saya ungkapkan. Orang-orang nggak tahu, selalu berpikir gampang, kenapa nggak dihubungi? Kenapa nggak didatangi rumahnya?" Loh, nggak seperti itu gitu loh. Tapi yakinlah semua hal pasti sudah dicoba oleh Ruben. Dan Ruben mentok. Di sisi lain, kuasa hukum Sarwendah ungkap kliennya merasa dipojokkan oleh pihak Ruben Onsu lantas. Apa saja pernyataan Ruben Onsu yang membuat pihak Sarwendah merasa dipojokkan? Pada momen sidang mediasi perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2026 pekan lalu, Sarwendah Tan didampingi kuasa hukumnya menyatakan mampu memberikan nafkah secara mandiri kepada anak-anaknya. Karena itu, ia juga tidak ingin dituding mengejar-ngejar nafkah anak-anak untuk kepentingannya. Sarwendah merasa selama ini dirinya selalu dipojokkan oleh pihak Ruben, bahkan terus-terusan di-framing negatif. Karena itu, pihak Sarwendah mengusulkan agar nafkah anak ke depan akan diserahkan langsung oleh Ruben Onsu kepada anak-anak. Tangis Sarwendah sempat pecah kala ia mengisahkan perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak kandung perempuan dengan segala dinamika yang ia alami pasca cerai. Yang terpenting juga klien kami juga sudah clear
dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri. Klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja. Sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja. Supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga. Ya, dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Kuasa hukum Sarwenda, yaitu Chris Samsiwu, juga sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mengenai pembagian harta Gonogini sebelumnya sudah disepakati bersama dan sudah jelas semuanya. Tetapi ia menyayangkan sikap dari pihak Ruben Onsu, justru kembali membuka terkait biaya pembangunan rumah mewah Cilandak yang sudah disepakati bersama tersebut. Pihak Sarwenda juga menegaskan bahwa uang 11 miliar rupiah yang diberikan Ruben Onsu ketika itu bukan hanya untuk membayar jasa membangun rumah tersebut, tapi juga sudah mencakup biaya material bangunan. Dalam hal ini, Chris Samsiwu juga menduga bahwa niat Minola Sebayang kembali mengungkap hal tersebut diduga untuk menjatuhkan nama baik Sarwenda selaku kliennya. Tetapi dalam hal ini, pihak Sarwenda merasa tidak perlu mempersoalkan hal itu lagi. Ini fakta ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, jadi belum clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah dikelirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Di sisi lain, Sarwenda mengungkap bahwa mediasi dengan Ruben Onsu belum ada kesepakatan. Lantas, seperti apa komunikasi yang terjadi ketika Sarwenda Tan bertemu langsung dengan Ruben Onsu di hadapan hakim mediator pengadilan? Sarwenda Tan telah mengikuti sidang mediasi perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2026, di mana ia bertemu langsung dengan Ruben Onsu. Pihak Sarwenda Tan mengungkap bahwa proses mediasi keduanya yang ditengahi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut belum menemukan kesepakatan di antara mereka. Diungkapkan pula oleh Sarwenda bahwa proses sidang mediasi berikutnya masih akan dilanjutkan di pekan pertama bulan Agustus 2026. Meski proses mediasi tidak melibatkan kuasa hukum kedua belah pihak dan hanya diikuti kedua prinsipal, dalam hal ini Sarwenda dan Ruben, namun menurut kuasa hukum Sarwenda, komunikasi yang terjadi antara Ruben dan Sarwenda saat sidang mediasi berlangsung dengan baik, lancar dan cair. Selain itu, Sarwenda juga meminta doa agar semua proses mediasi dengan pihak Ruben ke depan bisa berjalan dengan lancar. Hari ini kita sudah melaksanakan mediasi pertama, ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ada prosedur mediasi. Ya, dalam mediasi tadi kami semua tim pengacara, ya,
tidak ikut di dalam mediasi, tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas, ya, tidak lagi didampingi pengacara, karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal. Ya, kami juga tidak tahu apa, yang pasti semua demi kepentingan anak. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Tadi pertemuannya seperti apa Bun? Mungkin Ketemu tadi di mana Bun saat bertemu? Masih nggak ngobrol gitu soal anak, akhirnya tadi bertemu Ya. dan ngobrol. Terima kasih. Dikit Bun. Dikit aja Bun. Dikit Bun, Tentang tadi Bun. anak. Tentang anak. Ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.